Ini aman nggak dok kita bicarakannya? Psikotropika, takutnya itu yang dimaksud. Iya memang. Iya betul ya. Obat-obatan psikiatri itu golongan psikotropika. Nah, namanya itu ya. Tapi obat-obatan psikiatri itu bukan narkoba ya teman-teman ya. Hai, halo Sobat Sigap. Kembali lagi bersama saya Dian Skartika dalam podcast Sanrasan. Santai bicara masalah kesehatan dengan RSUD Tongas. Nah, kali ini dalam podcast episode 11 ya, kita tidak lagi membahas kesehatan fisik ya. Sekali-sekali kita tidak membahas tentang penyakit fisik. Kali ini kita akan belajar ngobrol santai tentang kesehatan mental ya, ada tentang gangguan jiwa juga. Kali ini tentunya kita akan ngobrol santai bersama dengan Dokter Gilang nih. Apa kabar Dokter Gilang? Baik, kabarnya baik. Oke, alhamdulillah ya. Kita bisa bertemu dengan beliau dalam kondisi sehat. Terima kasih ya dokter, thank you sudah datang dalam podcast kita. Mau ngobrol santai nih hari ini. Teman-teman Sigap kayaknya perlu tahu nih. Boleh dong dok kenalan dulu dengan Sobat Sigap? Oke, nama saya Dr. Gilang Perkasa Dokman, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater di Rumah Sakit RSUD Tongas. Saya berpraktek di Polipsikiatri dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Oke, itu tadi teman-teman ya. Jadi Dokter Gilang ini adalah dokter psikiatri kita atau bisa juga ya dokter spesialis kedokteran jiwa ya dok ya. Kedokteran jiwa. Nah, kita banyak nih dok yang akan kita bahas dari kesehatan mental. Jadi fokus hari ini nih tentang pekerjaan juga ya. Banyak di luar sana dengan tekanan kerja yang tinggi pastinya akan stres ya dok ya. Nah jatuhnya ini depresi dok. Jadi tema kita kali ini kita bahas tentang depresi ya dokter Gilang ya. Nah jadi sebenarnya singkat aja nih dok, yang pertama stres sama depresi sama enggak dok, singkat dok? Oke, kalau stres itu tidak sama dengan depresi. Oke. Jadi kan setiap orang itu mengalami stres ya. Jadi semua orang itu pasti akan mengalami stres dalam hidupnya. Tapi tidak semua orang akan mengalami depresi. Oke. Seperti itu. Di atasnya nih dok ya, berarti depresi kasusnya ya lebih berat daripada stres saja. Iya, kalau depresi itu kita mengatakan itu sebagai gangguan, tapi stres itu bukan. Oke. Nah, bagaimana orang ini bisa dikatakan sampai dalam tahap depresi? Kalau saya kan, sampai nggak bisa tidur gitu dok ya. Kalau semuanya besok mau ada deadline, kita kepikiran, kadang suka marah dok. Kalau saya nih ya. Kalau menurut dokter gimana? Apa lebih berat daripada itu depresi itu? Kayak gimana orang yang depresi dok? Oke, secara definisi depresi itu ditandai dari beberapa gejala. Jadi depresi itu sebenarnya adalah gangguan mood, gangguan suasana perasaan. Jadi orang yang mengalami depresi itu suasana perasaannya dia moodnya turun. Jadi mungkin ada perasaan putus asa, sedih, perasaan hampa, tidak ada merasa masa depan itu suram. Seperti itu. Kemudian dia itu juga energinya itu menurun. Jadi untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu rasanya berat. Jadi sebelumnya misalnya mau masak itu pagi-pagi langsung bangun langsung masak itu biasa aja. Tapi kalau pada orang yang energinya turun itu kayak mau masak pun itu sulit karena butuh effort yang lebih, energi yang lebih untuk bisa masak. Seperti itu. Kemudian juga ada kehilangan rasa senang atau kesulitan untuk merasakan kesenangan. Sedih terus nih dok? Iya, jadi misalnya dulunya itu suka main apa gitu ya, misalnya orang itu suka hobinya main musik, misalnya main gitar. Dulunya dia senang main gitar, kalau dia main gitar dia akan merasakan kesenangan. Tapi ketika dia depresi, dia main gitar pun itu tidak merasakan kesenangan, seperti itu. Dan bila gejala ini berlangsung lebih dari 2 minggu dan kemudian mempengaruhi kehidupan sehari-harinya, jadi mungkin dia jadinya nggak bisa keluar rumah, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, itu kita katakan sebagai depresi. Jadi kayak jalan aja kehidupannya, tapi kayak hampa gitu ya dok ya? Ya, jadi ada penurunan mood pada dasarnya itu adalah mood yang menurun. Nggak harus berdiam diri mengurung gitu dok ya? Nggak harus, dia tetap bersosialisasi, berkumpul dengan teman-teman atau bakal menyendiri dok orang depresi itu? Tergantung, jadi ada orang yang akhirnya untuk keluar kamar pun sulit, bahkan untuk bangun tidur pun sulit. Seperti itu. Ada juga orang yang akhirnya tetap bisa beraktivitas tapi dengan tenaga, dengan effort yang sangat-sangat keras gitu. Jadi untuk bisa berangkat kerja itu usahanya sangat-sangat
Karena jadi dia itu harus meyakinkan diri dulu pagi-pagi, ini yang aku mau kerja, ini aku mau apa. Padahal sebelumnya kerja aja, berangkat aja. Tapi mungkin pada orang yang depresi dia harus butuh effort yang lebih, butuh usaha yang lebih untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Oke. Jadi kalau untuk keluarganya, orang kerabatnya ya, kerabat dekat di rumahnya, gimana cara menghadapi kalau ada saudaranya, kerabatnya yang depresi di rumah, harus ngapain, Dok? Kalau dia nggak bisa keluar rumah nih, apa kita juga ya udah membiarkannya seperti itu? Ini sebelum kita beranjak ke medis ya, Dok, itu di rumah saja apa bisa diatasi dulu? Kalau kita mau ngomong nih sama takut salah kan kita, Dok, orang diajak ngomong sedikit, kalau stres aja nih saya marah, apalagi kalau mungkin depresi ya, kayak kita belum tahu apa kesenggol dikit nanti marah, apa nih yang perlu dilakukan orang di rumahnya mungkin, Dok? Oke, jadi sebenarnya respon orang ketika depresi itu terhadap orang sekitarnya beda-beda ya. Karena bisa jadi orang yang rumah itu menjadi sumber stresnya misalnya. Oke. Seperti itu. Jadi bisa jadi mungkin stresnya di luar rumah bisa jadi ya. Tapi kadang-kadang di dalam rumah juga bisa gitu. Oh yes, ya. Seperti itu. Jadi ini sangat-sangat tergantung sama orangnya. Tapi misalnya anggota keluarga ini mencurigai atau seperti melihat bahwa kayaknya keluargaku yang ini depresi deh, seperti itu. Yang pertama bisa dilakukan itu mencoba untuk mengajak bicara. Jadi memberikan ruang untuk bicara sebenarnya, bukan untuk langsung ngomong gitu, bukan. Jadi kamu sepertinya sedang kayaknya nggak semangat deh. Mungkin bisa cerita ke aku kalau misalnya kamu mau cerita gitu. Contohnya seperti itu. Awalannya ya, Dok, yang sulit ngomongnya ya. Iya, kemudian kalau memang dirasa itu signifikan, mengganggu sekali kehidupannya, kita bisa menyarankan dia, membawa dia untuk bertemu dengan profesional. Oke, ini nanti kita bahas lagi nih ya tentang penanganannya ya, Dok. Nah, karena kita kenapa bahas depresi nih, Dok? Karena kemarin nih kita sempat baca-baca juga, Dok, ada suatu kasus ya, bukan tentang masyarakat umum yang awam ya, Dok. Bahkan ini ada berita tenaga medis nih sudah ya, tenaga medis, tenaga kesehatan yang juga terdampak dari depresi, Dok. Entah ini karena tuntutan pekerjaan atau memang dirinya ada masalah sendiri, kita kan belum tahu. Cuma diberitakan bahwa beliau ya di daerah Indonesia Timur nih depresi sampai akhirnya kondisinya ditemukan meninggal, kabarnya bunuh diri, dokter. Nah itu bagaimana seorang tenaga medis kesehatan yang notabene dulu dia kuliahnya aja udah seperti itu tuntutan belajarnya. Kenapa pada saat dia bekerja kok sampai bisa tidak mengalami depresi ini? Beritanya seperti itu. Kalau menurut Dokter Gilang sebagai psikiater gimana, Dok? Ya, jadi pertama-tama kita ucapkan bela sungkawa terhadap keluarganya, kita turut berduka cita. Dan sebenarnya ini juga hal yang kita sesalkan kenapa bisa terjadi ya. Kita sayangkan seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan, sebenarnya kan dokter juga sebenarnya juga manusia biasa ya. Jadi dokter juga manusia. Maupun tenaga medis yang lain itu kan manusia biasa sebenarnya ya. Jadi dia bisa mengalami stres juga, bisa mengalami gangguan fisik maupun mental yang ya sama kayak orang-orang yang lain seperti itu. Jadi menurut saya itu kita memang nggak bisa bicara detailnya di sini ya, karena kita nggak tahu juga gitu ya. Tapi memang untuk bisa menghadapi pekerjaan, kadang-kadang orang itu akan mengalami kesulitan seperti itu. Dan ketika menghadapi kesulitan di pekerjaan maupun di kehidupan sehari-harinya bisa membuat orang jatuh dalam kondisi depresi atau yang lain seperti itu. Dan kalau memang itu yang terjadi, memang ada baiknya itu mencari bantuan profesional seperti itu. Tapi untuk kasus ini karena kita nggak tahu detailnya, jadi kita nggak bisa terlalu dalam ngobrol tentang ini ya. Tapi memang semua orang bisa, maksudnya semua orang dari kalangan yang bagaimanapun itu bisa mengalami depresi. Jadi tidak terbatas pada orang-orang yang misalnya susah hidupnya gitu misalnya, atau pendidikannya kurang gitu. Semua pun bisa. Seperti itu. Oke. Jadi bukan karena sebenarnya kita dalam keterpurukan ekonomi ya, Dok ya, belum tentu ya, Dok ya. Bahkan orang yang berada kaya raya, saking banyak masalahnya, saking banyaknya uangnya kali ya, Dok ya. Saya bingung mau diapain, atau ada masalah keluarga dengan keuangannya justru malah bisa ya, Dok ya. Atau ada yang gini, Dok. Ini mitos atau orang-orang di luaran bicara, kalau depresi berarti dia kurang iman. Masa nggak bisa sih kita berdoa nih, kalau yang Islam sholat, curhat kepada Allah pada saat berdoa. Oh kan bisa hilang katanya kita curhat. Oh sampai harus depresi, nggak bisa menangani masalah dirinya. Katanya kalau kita beribadah tenang dalam agama apapun ya, Dok. Jadi apa sih karena imannya kurang si seseorang bisa depresi itu, Dok? Ada hubungannya enggak? Iya, jadi sebenarnya keimanan dan depresi itu mungkin tidak ada hubungannya ya. Meskipun mungkin ketika orang depresi kemudian dia punya mekanisme coping yang
religi, jadi dia itu misalnya berdoa atau berhubungan dengan Tuhannya, dia bisa memperoleh ketenangan, ya itu bisa membantu. Tapi bukan berarti orang kalau yang depresi itu kurang iman, itu menurut saya kurang tepat. Oke. Jadi, tapi walaupun dalam kondisi depresi, tidak salahnya kita terus mengusahakan untuk tetap diarahkan kepada agamanya ya dok ya, untuk keluarga terdekatnya ya dok, tetap Ya tergantung berdoa. orangnya sebenarnya. Jadi ada Betul. beberapa orang tuh yang memang akan merasakan ketenangan ketika dia melakukan itu. Tapi ada juga yang enggak. Kan tingkat religiusitasnya orang kan beda-beda ya. Ada orang yang religi, tapi ada juga orang yang enggak gitu. Jadi untuk itu memang kita kalau misalnya dalam ruang terapi ya kita nilai itu dulu, baru kita bisa lakukan misalnya, oh ya bisa melakukan ini yang bisa bikin tenang seperti itu. Ada penelitiannya ya, dok tentang ini dok ya, pendekatan secara religius terhadap kurangnya resiko depresi, tidak ada ya dok? Sebenarnya itu bukan untuk mengurangi risiko Ya, depresi, apa ya, tapi Nak? dalam apa ya, misalnya ingin bisa lebih pulih seperti itu, Ya, memang lebih ada pulih. beberapa yang bisa bilang bahwa seperti itu. Cuma ini sangat-sangat tergantung sama religiusitasnya sebenarnya. Kan beda-beda kan ya? Kan ada orang yang sangat religius, ada yang tidak, ada orang yang mendapatkan ketenangan dari beribadah, ada yang tidak. Seperti itu. Oke. Atau bahkan orang depresi itu bahkan untuk beribadah pun sulit. Gitu. Gerak aja tadi sulit ya Betul, dok ya? karena untuk keluar dari kasur pun itu susah, untuk makan pun susah. Oke. Jadi untuk beribadah pun kadang-kadang juga susah. Nah, Gitu. hubungannya dok, apakah orang yang depresi itu harus selalu orang yang introvert? Tidak. Introvert Semua- resikonya lebih tinggi nih. sama seperti yang tadi ya. Jadi tidak terbatas pada kelompok tertentu sebenarnya. Jadi gambling aja semuanya bisa kena ya dok ya? Enggak gambling sih, cuma semua orang bisa kena. Orang yang keras pun pribadinya keras, tegas, tapi ternyata dalam suatu konteks dia kena masalah sampai akhirnya ada tekanan dalam dirinya, depresi pun bisa ya dok ya, nggak harus introvert. Bisa. Jadi kan setiap orang itu tantangannya beda-beda ya. Yang membuat stres orang A dan B itu beda. Kalau Oke. misalnya ini bikin stres yang A, mungkin yang B stres. Begitu pun sebaliknya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, mengeneralisasi bahwa satu stres itu akan bikin semua orang itu akan menjadi gangguan seperti itu. Oke. Nah, ada lagi nih dok. Ini kita bicara berdasarkan yang ada di masyarakat kan dok ya. Jadi kembali, oh orang bisa memandang ini depresi, kasusnya penting kita bahas atau enggak. Nah, ada. Kita punya cita-cita tinggi sekali, impian yang tinggi. Mungkin di kota-kota besar ada yang mau masuk suatu perguruan tinggi ternama, dituntut oleh ayah ibunya sampai belajar berkali-kali. Kan ada, apakah ada pasien dokter juga yang kayak gitu ya? Jadi dia sudah belajar dok, tapi gagal terus pas ujian. Gagal, dicoba lagi sampai akhirnya dia tuh mungkin sudah capek. Tapi sebenarnya dia tuh menolak untuk gagal. Jadi sampai stres, tertekan juga orang tuanya, impiannya tinggi kepada anak itu, gagal. Stres lah dia, depresi, menyendiri, yang ada malah gagal semua, nggak jadi masuk perguruan tinggi ternama. Terus ada satu lagi dok, mungkin berkaitan tentang impian dan ini, harapan ya, cita-cita. Dulu pernah ada berita beberapa tahun yang lalu lamanya sampai pemerintah menyediakan rawat inap untuk para calon wakil rakyat yang kemungkinan gagal dalam pencalonannya, terus dirasa resikonya sampai depresi, sampai disediakan ruang rawat inap jiwa dokter. Nah itu tanggapannya gimana? Apakah ya itu sudah penyebabnya gitu, sampai sejauh itu loh yang depresi, wakil rakyat lagi juga, itu gimana dokter? Ya tentu kita kalau melihat tentang depresi kita tidak bisa melihat dari hanya satu faktor aja ya. Justru memang kebanyakan orang yang mengalami depresi itu multifaktor, jadi faktornya banyak. Jadi tidak bisa melihat hanya satu. Oh ini karena stres, karena karena nggak bisa mencapai cita-citanya kemudian jadi depresi. Kan tadi juga sempat bilang bahwa oh ada tekanan dari orang tua misalnya, ada usaha yang dia lakukan tapi tidak berhasil misalnya. Jadi ada banyak faktor seperti itu. Karena tapi kalau misalnya yang tentang calon caleg itu ya. Berita lama tapi masih ingat nih saya dok. Jadi memang ada beberapa yang ketika kan orang nyalek itu kan pengorbanannya gede ya. Oh iya, semuanya Maksudnya dikeluarkan secara finansial, waktu, tenaga, keluarga semuanya itu kan dipertaruhkan dalam pemilihan seperti itu. Jadi ada ekspektasi yang besar dengan pengorbanan yang besar. Terus kemudian itu tidak tercapai, itu akhirnya kayak yang besar tadi itu kayak runtuh, jatuh, dan itu menghimpit seperti itu. Akhirnya mungkin secara mentalnya saat itu tidak bisa mengelola, akhirnya dia bisa jatuh dalam kondisi tidak ada gangguan jiwa, kan nggak hanya depresi, bisa yang lain seperti itu. Jadi memang bisa itu. Cuma biasanya kita tidak bisa melihat dalam cuma satu alasan. Oh ini hanya karena ini loh, enggak. Bahkan rata-rata yang saya temukan itu justru banyak faktor sebenarnya. Makanya kadang-kadang itu kita untuk bisa menterapinya itu juga harus satu-satu ini dibenahi.
seperti itu. Dari sumber-sumbernya tadi ya, maksud penyebab-penyebabnya yang beda-beda tuh ya, Dok. Nah, ini nih yang paling sering Gen Z atau Gen Z jadi pertanyaan pasti, nggak cuma Gen Z deh, Dok. Golongan kita, gen kita milenial itu dari dulu. Kalau ada masalah kegagalan dalam hubungan, Dok, baik masih dalam hubungan pacar, Dok, atau sudah tahap suami istri tapi gagal harus berpisah, bercerai ya, Dok. Tapi orang tersebut mungkin karena menolak ya, Dok, ya nggak siap dengan kondisinya dia harus berpisah walaupun masih pacar, nggak bisa move on kali ya, Dok ya. Itu bisakah, Dok, sampai harus, kan ada sampai depresi nggak mau keluar rumah, bahkan mungkin pasien saya pernah nih, Dok, waktu zaman masih praktek ya, Dok, di rumah sakit ya, di rumah sakit jiwa, ternyata setelah kita kaji masalahnya itu ya karena putus cinta, Dok, padahal masih belum nikah sampai segitunya, atau mungkin pacarannya lama ya, Dok. Jadi pasien tersebut karena putus cinta, depresi, sejauh itu dampaknya sampai masuk rumah sakit, apalagi yang mungkin suami istri. Nah, sama, Dok, itu kasusnya seperti itu. Ya, apa sih yang menyebabkan kok sampai dia itu menolak atau kayak gimana sampai depresi? Ya, sebenarnya mirip-mirip kayak yang tadi ya, bahwa ada suatu stresor yang besar yang kemudian menyebabkan dia mengalami depresi seperti itu ya. Tapi tentu saja sekali lagi saya banyak faktor biasanya. Jadi misalnya orang yang sedang putus cinta ya, kan nggak semua orang yang putus cinta jadinya depresi. Ada yang iya, ada yang enggak kan? Ya, kebetulan menemukan itu, Dok. Pertanyaan netizen kayaknya gitu sering. Iya, jadi kadang-kadang kita juga harus bisa menilai bagaimana kekuatan egonya seperti itu. Bagaimana dulu-dulunya itu dia ketika menghadapi stresor itu bagaimana sih? Atau dia ketika menghadapi perselisihan itu gimana sih? Menghadapi konflik itu seperti apa sih? Itu yang kemudian ikut berperan dalam dia misalnya jadinya depresi seperti itu. Jadi agak jarang justru hanya satu faktor. Jadi biasanya banyak faktor. Itu mungkin meskipun yang kelihatan banget kayak gongnya itu mungkin putus cintanya mungkin ya. Tapi banyak nih perintilan-perintilan lain yang berkaitan sama kondisi mentalnya yang menyebabkan dia seperti itu. Oke. Nah, berarti apa ya? Jalan tengahnya kalau seumpamanya kita menerima akan perpisahan itu tadi, Dok, kegagalan hubungan. Itu pasti nggak akan mengarah sampai dia kecewa berat, trauma akan kisah hubungannya sampai harus depresi kan, Dokter. Berarti kuncinya harus menerima dulu, Dok? Iya. Pernah putus cinta enggak? Semuanya. Atau pernah kehilangan? Oh ya jelas, ya pasti. Kehilangan atau berpisah lah, Dok, ya rasanya. Ya. Rasanya pertamanya pasti kayak kaget, menolak, nggak percaya, atau bahkan jangan sampai ini sebenarnya terjadi nggak sama aku gitu kan ya, Dok, ya. Dalam beberapa waktu sih yang dirasakan nih, kalau pengalaman saya ya, Dok, ya, menolak sih pasti, Dok, ya. Kenapa ini harus terjadi pada aku betul. Gitu. Apalagi tuh orang yang paling kita sayangi ya, nggak harus pacar ya, Dok, ya, keluarga terutama. Ada yang ditinggal ayah ibu karena cuma satu-satunya mungkin keluarganya, malah dia ditinggal harusnya survive, jadinya malah depresi ya, Dok, ya. Iya, jadi ketika kehilangan itu ada yang tahap namanya grieving sebenarnya, berduka. Oh, grief. Berduka. Oke. Jadi memang tahapan berduka yang pertama itu adalah denial sebenarnya. Jadi kalau yang tadi yang diceritakan bahwa oh ya tadi awalnya nggak terima sih, saya menolak bahwa itu terjadi ya. Ya memang itu tahapannya. Seperti itu. Dan ketika orang mengalami kehilangan, itu akan mengalami yang namanya masa-masa duka. Ada yang namanya grieving seperti itu. Dan sebenarnya grieving itu normal. Itulah kenapa tidak semua orang yang kehilangan itu jadinya depresi. Seperti itu. Cuma misalnya ketika grievingnya ini kemudian berkepanjangan atau kehilangannya ini sangat-sangat berarti bagi dia, sangat-sangat besar bagi dia, bisa jadi dia depresi. Tapi ada juga yang enggak seperti itu. Nantinya kita harus membedakan bahwa ini grieving proses yang normal, berduka yang normal, atau yang sudah menjadi patologis atau yang tidak baik seperti itu, yang tidak sehat. Seperti itu. Jadi ini Sobat Sigap nih, Dok, belum tentu ya semuanya gagal dalam grieving, Dok, ya. Jadi kalau Sobat Sigap semuanya bisa menerima proses kehilangan itu ya, Dok, ditinggal, meninggal atau berpisah saja, bisa skip dari resiko-resiko masalah kesehatan mental ya, Dok. Iya, sebenarnya kalau grieving itu kuncinya adalah dilewati sebenarnya. Karena orang-orang itu kadang-kadang ikhlas, pengennya cepat kan ya. Iya, pengennya cepat-cepat ikhlas kan. Sudahlah, terima wis gak ono. Udah kamu putus ya, wis mungkin bukan jodohmu. Itu. Jadi kesusu akhirnya. Jadi proses grievingnya nggak dilewati dengan baik. Seperti itu kan.
ada prosesnya di grieving ya. Jadi denial misalnya yang pertama, kemudian anger, Marah. kemudian bargaining. Jadi kayak menimbang-nimbang antara iya apa enggak sih seperti itu. Kemudian depression. Jadi ada bagian dari grieving itu memang Nah ini sedih nih gitu. tahap-tahapnya nih dok yang Sobat Sigap perlu tahu ya. Jadi apa tadi dok? Jadi yang pertama Kehilangan, denial, Denial itu artinya menolak, ya. Jadi menolak, artinya dia itu nggak percaya bahwa ini terjadi misalnya. Kemudian anger, marah, seperti itu. Kemudian bargaining itu artinya kayak tawar-menawar masih. Seperti itu antara haruskah ini terjadi padaku? iya Maksud apa apa enggak itu? sih? Ini iya apa enggak sih terjadi seperti itu. Oke. Kemudian depression. Jadi memang ada tahapannya dia akan mengalami masa-masa di mana dia sedih. Seperti itu karena sudah ngerasa tawar-menawarnya nih sudah mulai mengarah bahwa oh iya kayaknya nyata deh. Makanya mungkin ada sedihnya seperti itu. Oke. Baru tahap terakhir itu acceptance, jadi penerimaan. Nerima Seperti legowo, itu. ikhlas. Cuma memang trikinya itu grieving itu kadang-kadang tidak linear. Gitu. Kadang-kadang orang itu bisa jadi dia nggak menolak dulu tapi marah dulu misalnya. Iya. Atau depression dulu misalnya. Atau kayak tadi tuh kayak rasanya seperti sudah menerima. Seperti itu. Jadi misalnya dia sudah mengalami tahapannya, kemudian dia sudah menerima, bisa jadi ketika ada pencetusnya dia kembali ke kondisi misalnya marah lagi misalnya atau depression lagi misalnya. Jadi untuk grieving ini memang kompleks, untuk berduka ini memang kompleks ya. Tapi kata kuncinya grieving itu adalah dilewati. Gitu. Oke. Jadi jangan terburu-buru untuk melewati masa-masa duka. Gitu. Karena kadang-kadang di masyarakat kita ini kan kesedihan itu kan kayak sesuatu yang negatif ya. Jadi dianggapnya wis ojo sedih terus. Jangan sedih terus, jangan marah terus atau jangan wis terimoan seperti itu. Ya, ya. Ikhlas. Jadi dipaksa untuk ikhlas. Jadi tahapannya tadi tidak dilewati. Ketika itu tidak dilewati itu tetap kayak ada tapi kayak dimasukkan ke dalam. Direpresi kalau kita bilangnya ya. Kalau itu tidak terlewati dengan baik, itu bisa muncul kapan aja atau muncul dalam bentuk yang lain. Contohnya depresi, contohnya cemas, contohnya itu gejala fisik misalnya, jadi sering asam lambung naik itu misalnya. Oke, ya tuh Atau sering. gerges-gerges badannya, pusing kepalanya, sesek misalnya. Jadinya Seperti kayak itu. nggak bergairah dalam keseharian juga ya dok. Bisa jadi akhirnya justru karena kesusu, kadang-kadang malah jadinya depresi gitu misalnya. Atau memang dalam proses grievingnya ini sangat besar ya misalnya. Jadi ada tahapan yang memang dilaluinya dengan depresi dulu misalnya seperti itu. Oke. Gitu. Kalau memang seperti itu kita memang butuh lebih baik untuk konsultasi ke profesional seperti itu. Oke, wah sampai sejauh itu ya. Jadi kita harus melewati tahapan-tahapan itu ya dok ya. Nggak semua orang berhasil melewatinya. Jadinya. Iya, malah kadang-kadang diburu-buru kan, digupui lah sama orang-orang. Kitanya yang di sebelah-sebelahnya, teman-temannya, sahabatnya, saudaranya, enak nih dok bilang ikhlas, yang ikhlas. Tapi pada saat mereka tidak ada dia kayak sendiri lagi. Betul. Semua pikiran kalut ada lagi kembali lagi diulang lagi yang kesedihan tadi akhirnya mungkin yang awalnya jangan keburu-buru yang ada malah terus jadinya dok. Iya. Ada ya. Nah itu tadi berarti ya. Ada banyak faktor dalam proses kehilangan apalagi ya dok ya sampai bikin stres. Nah dok, sebelum kita membahas terapinya, penanganannya ya dok. Nah ada nggak sih dok yang pasien-pasien depresi, stres berat ya sampai akhirnya jadi masalah kesehatan jiwa, tapi nanti jatuhnya dia sampai schizofren dok ya, orang-orang yang harus masuk rumah sakit jiwa, harus rawat inap penuh lama di sana, berpisah dengan orang rumahnya, itu ada nggak? Dari awal mulanya dia depresi sampai jadi schizofren dok, harus terapi obat terus menerus tuh ada betul. Pasien-pasien pengalamannya dokter Gilang gimana dok? Ya, jadi yang perlu digarisbawahi yang pertama adalah depresi dan schizofrenia itu beda. Oke. Itu dua kondisi medis yang berbeda ya. Oke. Jadi memang ada orang yang ketika dia menghadapi stres kehidupannya, akhirnya dia jatuh dalam kondisi schizofrenia. Seperti itu. Dan itu berbeda dengan depresi, penanganannya berbeda, obatnya berbeda. Oke. Oh iya. Seperti itu. Jadi memang bisa aja. Jadi ada orang yang akhirnya yang mungkin pernah saya temui itu adalah orang yang sebenarnya depresinya itu ringan-ringan gitu ya. Jadi kayak subklinis. Jadi dia itu gejalanya seperti depresi tapi belum memenuhi kondisi depresi secara klinis. Lama-lama akhirnya dia justru loncat langsung ke psikotik atau schizofrenia. Psikotik. Seperti itu. Kan kalau kita bilang tentang schizofrenia kan artinya dalam kondisi psikotik ya. Kalau psikotik itu artinya dia ada hendaya, ada gangguan dalam menilai realita. Seperti itu. Kadang-kadang ada juga sih depresi yang kemudian dengan dengan gejala psikotik tapi berbeda dengan psikotiknya depresi dengan schizofrenia. Seperti itu. Ini mungkin agak teknis ya. Agak berat dok. Ya, mulai berat. Agak teknis, agak mulai dengan bahasa medisnya. Tapi intinya seperti itu. Jadi kalau depresi dengan schizofrenia itu beda, penanganannya beda. Meskipun mungkin penyebabnya mungkin bisa jadi hal yang mirip mungkin ya. Oke. Jadi ada kondisi kehidupan yang tidak
tidak baik seperti itu, ada stresor, kemudian yang satunya ini jadinya depresi, jadinya schizophrenia gitu. Tapi itu dua hal yang berbeda. Ada juga dok yang pasien mungkin depresi sampai entah kenapa ya, mungkin ada nggak jalannya dok dari dia depresi, wes pokoknya kacau balau yang memang depresi yang tidak tertangani ya dok. Apa mungkin dia nggak juga berujung ke tenaga kesehatan di rumah saja mungkin ya, nggak tahu juga orang rumahnya harus ngapain sampai akhirnya dia itu sampai dalam tahap halusinasi mungkin dok. Ada ya? Memikirkan hal yang dia takutin terus terbayang-bayang terus sampai di akhirnya kan kalau orang halusinasi kan kadang ada resiko berbahaya untuk dirinya sendiri bahkan orang lain. Ya. Sampai akhirnya ada yang kasus-kasus dipasung tuh dok. Ya. Apa itu juga ada hubungannya? Bisa nggak dari jalur depresi sampai akhirnya dia itu halusinasi, sampai banyak masyarakat kita di Indonesia kan yang masih pakai sistem pasung ya di rumahnya, nggak mau dibawa ke rumah sakit atau malah nggak tahu cara berobatnya. Nah itu ada pengalaman nggak dok? Iya, sekali lagi saya bilang bahwa depresi dan schizophrenia itu beda. Oke. Cuma memang ada satu diagnosa itu yang memang ada dua gejala gangguan Bareng. schizophrenia dan gangguan mood seperti depresi itu yang muncul secara bersamaan. Beda ini ya, gangguan Seperti mood itu. dan schizofrenia itu psikotik Ya, ya, itu beda ada ya dok? itu dua diagnosa yang berbeda, Berbeda, dua kondisi oke. berbeda. Tapi memang ada satu diagnosa itu yang muncul gejala schizophrenia dan gejala moodnya yang muncul secara bersamaan. Oke. Seperti itu. Sampai ya itu berarti ya mungkin di daerah pelosok-pelosok Indonesia, jangankan di pelosok Indonesia dok yang sudah terjamah oleh fasilitas kesehatan belum tentu ada yang berani menghadap dokter psikiater dok. Pertama malu untuk menceritakan ya dok, kedua takut berobat. Nah kembali nih dok, mumpung kita ngomongin obat, penanganannya dulu apakah harus obat dok kalau depresi? Kalau schizofrenia kan pasti obat ya mainnya ya dok ya. Rata-rata ya. Kalau yang depresi ini apakah harus langsung minum obat atau harus bertemu dengan dokter psikiater dulu, kayak dokter Gilang dulu, berbincang-bincang, curhat, terapi apa mungkin dok, kegiatan atau apa yang dari dokter bisa sampaikan ke teman-teman sobat sigap? Tentu saja sebelum kita melakukan terapi kita harus melakukan penilaian dulu ya. Oke. Jadi orang ini apakah pertama dia memenuhi diagnosa dulu. Kemudian kita nilai apakah diagnosa ini memerlukan pengobatan yang seperti apa. Seperti itu. Untuk depresi misalnya ada kondisi-kondisi di mana memang dia itu butuh obat. Seperti itu. Kan rata-rata orang yang depresi itu kan tidak datang dalam kondisi yang ringan sebenarnya kan ya. Iya, yang sudah berobat ya dok? Iya, jadi kadang-kadang bukan yang sudah berat, yang sudah berat. Oh yang sudah berat, oke. Jadi kadang-kadang sudah nggak bisa aktivitas, sudah ada pikiran-pikiran yang membahayakan. Itu tuh. Itu baru nanti dibawa ke psikiater seperti itu ya, Oke. untuk berobat ya, atau ke dokter gitu ya. Untuk kondisi-kondisi yang berat kita memang lebih menyarankan pakai obat untuk minimal menurunkan gejalanya. Oke. Seperti itu. Tapi untuk terapi gangguan jiwa ya pada umumnya tidak hanya pada depresi ya, kita itu ada dua modalitas, jadi terapi obat dan non obat. Ya, Seperti oke, itu. oke. Terapi obat itu fungsinya untuk menyeimbangkan atau mengatur zat kimia di otak kita yang berperan untuk gejala tersebut ya. Yang kedua itu kita yang non obat. Jadi itu banyak hal. Jadi yang biasanya dilakukan dalam proses terapi, proses sesi di ruang terapi itu namanya psikoterapi seperti itu. Psikoterapi. Jadi itu kita dengan ngomong dulu, jadi kita melakukan penilaian terapi yang seperti apa yang cocok sama orang ini. Karena psikoterapi itu bentuknya juga sangat banyak. Gitu. Dan itu kita sesuaikan sama gejala dan kebutuhan dari pasien. Dok, saya penasaran nih dok, kalau dokter lagi menterapi pasien, kalau psikoterapi, dokter ngomongnya gimana dok ke pasien itu dok? Contohnya saya nih pasien nih dok, saya kan orangnya lagi stres berat, bahkan mungkin disuruh ngomong sama keluarganya yang nganter nggak bisa ngomong, gimana dok biasanya dok? Teman-teman biar nggak takut kali dok. Iya, jadi sobat sigap yang mungkin masalahnya depresi atau keluarganya, bayangannya gimana dok? Mungkin secuil aja dok. Iya, kadang-kadang itu memang orang itu akan lebih mudah ngomong ketika dia ngomong tanpa keluarganya. Oh malah, oke. Ada juga yang lebih enak dengan keluarganya. Itu juga kita nanti akan tanyakan. Jadi biasanya saya akan tanyakan apakah mau ngomong berdua atau ingin didampingi dengan keluarga. Seperti itu. Saya kadang-kadang ada memang yang ya memang kayak tadi dibilang tadi ya, bahwa kadang-kadang malu kalau ngomong sama keluarga. Atau yang justru yang tadi itu ya stresornya keluarga. Iya itu keluarganya. Ini nih hubungan suami istri, trauma suami istri mungkin KDRT kadang dok. Nah gitu itu sampai dia stres tuh. Jadi yang pertama ketika misalnya dia itu kondisi mentalnya stresnya sangat tinggi ya. Kelihatan. Seperti itu yang pertama kita lakukan adalah memvalidasi emosinya, misalnya perasaannya dulu gimana. Jadi kita lakukan dekompresi. Jadi kita yang awalnya itu kayak balon mau meletus gitu ya. Takut ada sampai merah matanya gitu nggak dok? Ada ya. Bisa jadi orangnya bahkan untuk nangis pun susah gitu misalnya ya. Jadi kayak balon yang
isinya banyak, anginnya itu banyak, udaranya banyak, mau pecah itu kita pelan-pelan kita kempeskan. Oke. Dalam proses psikoterapinya seperti itu. Ada juga yang psikoterapi yang khusus, jadi kita memang menilai bahwa oh ini dalam kondisinya dia ada suatu pemikiran yang mungkin perlu diubah cara berpikirnya. Seperti itu bisa kita lakukan juga. Tapi memang untuk yang pertama kali dilakukan biasanya kita lakukan itu suportif dulu. Jadi kadang-kadang orang itu kan datang dengan kondisi kepalanya penuh ya. Jadi itu dulu yang dikeluarkan. Gitu. Kadang-kadang atau juga ada orang yang merasa kalau dia di rumah atau di tempat manapun dia itu kalau ngomong tentang ini dia ngerasanya itu nggak aman. Gitu misalnya, atau merasa tidak didengarkan misalnya. Jadi dalam proses psikoterapi di awalnya misalnya kita lakukan suportif itu kita dengarkan dulu, kita validasi perasaannya gimana, emosinya seperti apa, keluar isi kepalanya seperti apa. Jadi seperti balon tadi kita kempeskan pelan-pelan. Wah, seperti itu. Jadi kayak teman curhat nih Dokter Gilang ya Sobat Sigap. Iya, jadi mungkin mirip curhat tapi tidak sekedar curhat ya kalau dalam proses psikoterapi itu ya. Ada tahapannya, ada tujuannya seperti itu. Apakah semua dokter psikiater dulunya waktu sebelum jadi dokter memang orang yang nyaman untuk diajak curhat, Dok? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Iya, kan ini kita teman SMA ya. Iya, Sobat Sigap, ini kita adalah teman lama, Dok. Iya, jadi saya dan Tika ini teman SMA gitu ya. Kan kalau lihat dulu saya mungkin nggak seperti itu. Iya, Dokter Gilang orangnya diem loh, Sobat Sigap. Jadi kayak kita bisa jadi teman curhat nggak? Saya juga belum tentu yakin gitu. Ternyata sekarang beliau bisa jadi psikiater dan bisa menenangkan hati, pikiran Sobat Sigap dan keluarganya yang sedang depresi. Jadi itu karena skill ya dokter ya, diasah skill juga ya dok. Betul. Jadi memang ada orang memang bakatnya itu dia memang bisa lebih mudah untuk mendengarkan dan orang mudah cerita juga. Gitu ya. Tapi memang ketika kita belajar jadi psikiater itu ada skill yang dilatih seperti itu, ada caranya. Betul. Seperti itu. Ngobrolnya pun harus tertata ya dok ya, jangan sampai menyakiti hati. Iya, omongannya kan tertata, jadi sikapnya juga tertata. Sikapnya, seperti itu. Ekspresinya juga dok ya. Oke, pantesan. Jadi jangan sampai takut datang ke dokter psikiatri karena beliau sudah ahlinya ya kan, dari mulai psikoterapi bahkan cara memandang pasiennya pun dok. Nggak boleh kayak mengintimidasi ya dok ya? Iya, takut nggak apa-apa sebenarnya. Takut nggak apa-apa. Justru itu yang kita nanti ingin kita bicarakan gitu. Oh gitu. Jadi munculkan perasaan Anda secara betul. realnya supaya dokter bisa menilai. Iya, kadang-kadang itu kita bisa lihat kok pasien itu sedang cemas misalnya. Nah, kalau saya dok? Apa ya kira-kira? Bisa kelihatan cemasnya tuh kelihatan. Iya, kadang-kadang itu kelihatan dari gerakan nonverbalnya ya. Jadi gerakan tubuhnya, ekspresinya seperti itu. Dan kadang-kadang orangnya nggak nyadar kalau sedang merasakan itu. Jadi kita bisa bilang. Kita dibaca ini. Gitu. Kalau yang saya perhatikan, kamu mungkin ngerasanya cemas ya sekarang misalnya. Oke. Baru dia nyadar, oh iya saya cemas ya gitu. Baru kita bicarakan gitu. Kayak gitu. Jadi dalam prosesnya ini memang kalau psikoterapi itu banyak ya jenisnya ya. Tapi kalau untuk yang pertama-tama kita tentu saja melakukan assessment, kemudian kita melakukan terapi yang sesuai dengan kondisinya dan kebutuhannya. Kebutuhan dari satu jenis diagnosa belum tentu sama ya dok? Belum tentu sama. Dan dalam waktu yang berbeda pun satu diagnosa satu orang dalam satu waktu dan satu waktu lain bisa berbeda. Nah, depresi itu bisa sembuh nggak dok? Bisa. Depresi. Jadi gini, kembali kan normal. Kebanyakan kayak kita kembali ke yang pasung tadi ya. Kan tuh. Kenapa sih orang akhirnya ada keluarga yang sakit terus dipasung ya? Karena yang pertama itu nggak tahu kalau itu sebenarnya suatu penyakit. Seperti itu. Kemudian nggak tahu bahwa itu bisa diobati. Gitu. Jadi ada orang yang atau secara budaya kayak gitu. Jadi kita kadang-kadang ada yang memang budayanya kayak gitu ya. Akhirnya karena ketidaktahuannya, nggak dilakukan yang tadi itu. Seperti itu. Misalnya sama kayak yang tadi, misalnya sedang depresi, nggak ngerti harus ngapain kan kita ya. Karena nggak tahu gitu. Karena nggak kelihatan. Gangguan mental itu rata-rata nggak kelihatan. Itu bisa jadi orangnya secara fisiknya itu oke-oke aja, tapi mungkin di dalamnya ada gangguan seperti bisa itu. Membayangkan. Jadi seperti itu. Jadi rata-rata jadi gangguan jiwa itu seperti gangguan yang lain, sakit yang lain bisa diobati. Nah, seperti itu. Obatnya nih dok, banyak sobat sigap juga mungkin di media sosial, obat untuk gangguan jiwa yang harus kita minum, entah yang tadi psikotik atau yang karena apa dok tadi kalau yang untuk depresi? Gangguan mood ya dok ya, gangguan mood itu entah yang mana nih dok yang dimaksud sama sobat sigap, netizen semuanya ya juga. Kalau obat gangguan jiwa yang untuk diminum itu bikin candu dok, kecanduan. Kalau nggak minum itu dia ya udah kumat lagi gitu. Gimana dok? Iya, ini sering saya dengar di luar ya, baik dari pasien, keluarga maupun bahkan dari anaknya sendiri. Gitu. Itu didasari mungkin ya kembali ke yang tadi ya karena nggak paham ya. Jadi saya bisa memaklumi. Jadi untuk obat-obatan psikiatri itu sama seperti obat-obatan yang lain sebetulnya kita berikan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi kita
Kalau sekarang saya tanya deh, makan nasi setiap hari enggak? Iya, asal nggak diet. Terus Makan nasi. kalau saya bilang kalau Anda ini kecanduan nasi, cocok nggak? Kayak kebutuhan ya dok ya, apa? Kebiasaan? Kecanduan nasi nggak? Enggak sih, nggak makan nasi juga nggak apa-apa, Ah, makan seblak nggak apa-apa dok, makan iya. gado-gado nggak apa-apa. Nah, terus kan kita akhirnya itu kan karena butuh ya. Obat itu juga seperti itu. Kebutuhan, Jadi oke. ketika ada suatu diagnosa, ada suatu gejala, obatnya ini. Jadi obat itu adalah kebutuhan. Oke. Yang bikin orang itu bikin ngomong bahwa itu kecanduan, yang pertama itu biasanya karena obatnya diminum dalam waktu lama. Mm-mm. Jadi obat-obatan dalam psikiatri itu rata-rata memang kita berikan dalam waktu yang lama. Seperti itu. Karena memang untuk mengubah zat kimia di otak itu perlu waktu yang pertama, yang kedua itu butuh juga kombinasi dengan psikoterapi yang tadi itu. Itu kan butuh waktu yang lama juga. Seperti itu. Atau juga ada orang yang akhirnya itu ketika sudah merasa enakan, wis waras aku gitu. Akhirnya nggak diminum lagi obatnya. Tapi kemudian setelah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kok muncul lagi ya gejalanya. Oh bisa Seperti gitu itu. ya dok. Nah, jadi ada kondisi di mana gejalanya itu bisa ditahan dengan obat. Jadi ketika obatnya ini dilepaskan dia yuk kambuh seperti itu. Jadi kadang-kadang memang ada orang yang karena nggak tahu ya, kan nggak paham bilang bahwa itu kecanduan. Saya bisa memaklumi karena itu memang nggak tahu ya, jadi Oh, wajar oke. seperti itu. Ternyata penjelasan dari dokter psikiater langsung adalah ini ya dok. Jadi kalau memang misalnya dalam proses terapi ada pasien yang atau keluarga yang punya kekhawatiran ini, bisa konsultasi langsung ke dokternya. Oke, langsung saja deh. Seperti itu. Sebenarnya ini nggak cuma untuk obat-obatan dari psikiatri, kadang-kadang kan untuk darah tinggi, kencing manis kan juga orang-orang ngomong itu kan. Nanti Iya. lek wis ngombe obat darah tinggi ku kok gak iso stop gitu misalnya. Sama, cuma karena mungkin banyak orang yang sudah paham bisa googling dok ya kalau obat gangguan jiwa jatuhnya kayak apalagi yang gangguannya karena psikotik nih ini aman nggak dok kita bicarakannya psikotropika takutnya itu yang dimaksud. Iya memang. Iya betul ya. Obat-obatan psikiatri itu golongan psikotropika. Nah namanya psikiatri psikotropika orang tuh iya. walaupun awam mungkin bahasanya hampir sama dianggap ya udah itu Iya, gitu betul. ya. Tapi obat-obatan psikiatri itu bukan narkoba ya teman-teman ya. Jadi Ada memang dosisnya. obat-obatan psikotropika tapi bukan narkoba. Jadi Oke. nggak bikin kecanduan. Oke, karena dihitung dosisnya dan Betul, karena kita sesuaikan kebutuhannya ya. dengan kebutuhannya, dengan gejalanya, kita pertimbangkan dosisnya seperti itu. Bahkan ada yang sebenarnya pasien itu saya sarankan justru ngurangi obatnya gitu. Kayaknya sudah bisa dikurangi deh gitu. Iya, tapering down. Iya, tapering down gitu. Oke. Nah, itu udah kita bisa meluruskan pikiran-pikiran apa ya namanya? Orang awam ya, Dok ya. Karena memang dari kosakatanya aja bisa menimbulkan suatu pikiran yang salah ya tentang anggapan tentang obat psikotik itu tadi. Oke. Nah, Dok, merawat orang dengan gangguan kesehatan mental apalagi yang berat, Dok. Sebagai keluarga, kerabat terdekatnya itu kita kan selalu intens bertemu terus ya. Dihadapkan dengan naik turunnya emosi pasien tersebut. Apa kita juga resiko untuk menjadi seperti pasien itu menular, bukan bahasanya kan kayak menular karena dia sakit kita ikut sakit gitu dok, sampai yang merawat pun orang terdekat pun harus dikaji. Nah itu bagaimana dok? Apa memang harus dikaji? Apa memang terjadi seperti itu rata-rata resikonya tinggi kepada yang keluarga memiliki pasien gangguan jiwa gitu intinya ya, kesehatan mental. Jadi yang pertama harus dipahami itu adalah sebelum kita menolong orang lain kita sendirinya juga harus baik dulu ya. Oke. Gitu. Jadi kan misalnya kayak di pesawat gitu ya, kalau tekanannya turun, kemudian ada masker yang jatuh gitu kan ya, yang oksigen itu kan kita pasang di sendiri dulu, baru masang ke anak kita gitu kan ya. Instruksinya kan gitu. Jadi sebelum kita bisa menolong orang lain kita harus kita sendiri juga oke dulu gitu maksudnya. Seperti itu. Tapi memang dalam prosesnya kadang-kadang memang berat gitu. Jadi memang ada yang namanya itu caregiver burden. Jadi ada beban dari pengasuh atau perawat gitu ya misalnya ya. Jadi dan ini juga saya sering temui pada pasien yang demensia misalnya, atau pada pasien anak-anak yang dengan kondisi ada kebutuhan khusus seperti itu. Jadi yang juga akhirnya mengalami stres itu juga pendampingnya, pengasuhnya, orang tuanya ya. Itu kalau demensia itu kan memang jalannya turun ya, itu sesuatu yang sifatnya itu akan menurun seperti itu. Jadi kadang-kadang pendampingnya itu keluarganya itu melihat kayak ini kok gak ada harapan seperti itu. Ini kayak gini terus seperti itu. Dan kadang-kadang itu bikin capek. Seperti itu. Jadi kadang-kadang memang ada caregiver yang akhirnya kita evaluasi dan kayaknya perlu terapi juga. Itu dia. Tapi bukan berarti itu menular. Seperti itu. Karena ini bukan penyakit menular sebenarnya. Tapi memang bebannya itu juga bisa bikin gangguan yang lain pada orang lain seperti itu.
Jadi kayak lelah ya dok ya? Betul. Jadi Lelah. mumpung nih masih sehat ya, mungkin caregivernya mumpung masih sehat itu juga perlu merawat diri sendiri dulu juga. Gitu. Atau malah juga perlu konsultasi dengan dokter? Bisa, itu juga kadang-kadang saya lakukan. Jadi kalau misalnya saya melihat bahwa pasangannya atau caregivernya ini juga, saya juga ngajak ngomong juga biasanya. Oke. Seperti itu. Ya itu dia kekhawatiran kita, karena maunya nemanin orang tersebut, orang terkasih kita, terdekat kita, malah kitanya sendiri ternyata nggak kuat gitu dok ya. Jangankan kesehatan mental, orang yang sakit fisik aja belum tentu kita kuat menemani beliau berobat gitu kan dok, dengan sakit yang lama, yang kronis, termasuk gangguan mental kan lama tadi dok katanya pengobatannya ya. Nah itu dia tadi teman-teman, ternyata depresi kita obrolan santai dengan dokter Gilang mungkin bisa menambah wawasan dan sedikit membantu Sobat Sigap yang juga sekarang mengalami masalah tersebut ya dok. Nah dok, ada nggak tipsnya, saran untuk Sobat Sigap? Entah sebagai keluarganya atau kita yang aman tapi untuk waspada saja, atau teman-teman yang lagi berjuang nih dengan kasus ini, bisa disampaikan kepada Sobat Sigap mungkin dok? Ya jadi Silakan. untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami yang kita bicarakan tadi ya, jadi mungkin mengalami yang mungkin dari kita bicarakan tadi, kok itu kayak mirip sama kondisi saya seperti itu ya. Jadi yang pertama itu bahwa teman-teman ini nggak sendirian, yang pertama ya. Jadi sebenarnya kita punya keluarga, kita punya teman, dan kita punya sistem kesehatan yang bisa mendukung teman-teman untuk bisa pulih seperti itu. Dan kadang-kadang itu berat, kadang-kadang itu harus menghadapi diri sendiri maupun keluarga itu juga berat. Jadi kita semua memahami itu. Jadi kalau memang rasanya sudah tidak bisa menghadapi kesehariannya, kesulitan, ada baiknya konsultasi ke profesional seperti itu. Dan untuk yang mungkin sedang tidak dalam kondisi itu dan tidak ingin sakit, itu sebisa mungkin merawat kondisi mentalnya. Bisa dengan misalnya mengelola stres dengan lebih baik, meregulasi emosi seperti itu. Ada banyak hal sebenarnya, kalau satu hal gitu mungkin agak sulit ya untuk disebutkan ya, tapi ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa merawat kondisi mental kita. Kalau mungkin nanti perlu bantuan, nanti bisa datang ke polipsikiatri di RSUD Tongas. Jadi nanti kita bisa lakukan penilaian, kemudian kita lakukan terapi seperti itu. Atau kalau mungkin masih bingung juga bisa konsultasi. Jadi tidak semua orang konsultasi itu kadang-kadang sudah dalam kondisi sakit. Jadi kayak, saya ini sakit nggak sih dok? Ada juga yang seperti itu. Jadi kalau memang enggak ya saya bilang enggak seperti itu. Perlu dikaji dulu ya dok ya. Gitu. Oke. Dokter Gilang welcome nih dok. Sobat Sigap, untuk Sobat Sigap semua ya, welcome untuk siapa saja yang membutuhkan, ada sedikit masalah atau memang sudah mengalami masalah tersebut, monggo silahkan bisa menghubungi dokter Gilang di RSUD Tongas. Hari apa dok? Jenengan dok? Kalau di Tongas ini saya Selasa, Rabu dan Kamis jam 9 sampai jam 12. Jam 12. Oke. Jadi itu tadi ya teman-teman. Terima kasih dok untuk semua materi ini ya. Pembahasan ini bagi teman-teman yang merasa sendirian sudah sedikit merasa ditemani. Oh, sudah paham gitu ya. Karena kalian tidak sendiri, kalau membutuhkan bantuan bisa menghubungi kami dan juga keluarga terdekat di rumah juga jangan lupa. Sebenarnya mereka juga menemani ya. Jadi kita sendiri yang harus terbuka gitu juga. Nah, ada satu pantun nih dok di ujung pembahasan podcast kita. Boleh ya dok ya? Liburan di pantai enaknya berenang. Tidak lengkap tanpa minum es kelapa. Pikiran tenang, hati tak bimbang. Hidup bahagia, jiwa raga terjaga. Oke, itu tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Dokter Gilang, spesialis kedokteran jiwa. Semoga bermanfaat untuk Sobat Sigap. Semoga kita bertemu dalam podcast yang menarik selanjutnya. Sampai bertemu di Sanrasan, santai bicara masalah kesehatan. Wassalamualaikum. Oke.